Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Nikodemus, NIM 2210417802, kelas F1 Konversi, mata kuliah Supply Chain Management, dosen pembina Adi Musaladin SEMM CP HCM, program studi manajemen jenjang S1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester ganjil. Yang bagian A, nomor 1, apa yang dimaksud dengan supply chain management? Supply chain management atau manajemen rantai pasok secara umum adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivasi produk. Yang kedua, pertanyaan kedua, jika Anda berbisnis dalam bidang restoran, bagaimana Anda menerapkan supply chain management dalam restoran Anda? Kalau saya berbisnis dalam bidang restoran, tentu saya akan menerapkan supply chain management. Ini berkaitan dengan pasokan barang yang dibutuhkan di restoran saya, serta pasokan seperti pasokan sayur-sayuran, ikan, daging, air, dan berbagai jenis barang lain yang dibutuhkan. Setelah barang tersebut tersedia, apalagi persediaan dalam jumlah banyak, maka kita sudah barang tentu memerlukan tempat penyimpanan yang cukup memadai biar barang-barang tersebut tidak rusak atau busuk. Barang tadi yang dipasok dari pemasok akan kita olah berdasarkan perkiraan kebutuhan konsumen yang akan mengkonsumsi atau makan di restoran kita, atau konsumen yang memesan makanan di restoran kita. Khusus untuk konsumen yang memesan makanan di restoran kita, maka saya juga akan menyiapkan pihak lain ataupun karyawan untuk mengantar makanan tersebut ke konsumen atas dasar perhitungan biaya yang memungkinkan saya tidak mengalami kerugian. Yang artinya saya sudah dipastikan melibatkan orang banyak dalam bisnis saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Anda adalah mahasiswa Universitas Panjabakti Pontianak. Seberapa penting supply chain management bagi UPB dan bagaimana UPB menerapkan supply chain management? Menurut saya, supply chain management bagi UPB Pontianak sangatlah penting. Ini berkaitan dengan minat orang-orang untuk masuk menjadi mahasiswa UPB Pontianak. Dalam hal ini, maka pihak UPB Pontianak harus memberikan kepercayaan diri sehingga dengan berbagai metode dan cara-cara, tingkat minat orang-orang untuk masuk ke UPB Pontianak akan meningkat. Kalau menurut saya, pasokan dalam supply chain management di sini adalah mahasiswa. Maka, dalam hal ini, pihak UPB bisa melihat peluang-peluang yang memungkinkan orang-orang mau masuk menjadi mahasiswa UPB Pontianak. Karena faktor-faktor apa, misalnya. Sebagai contoh, seperti kami yang di daerah, bisa kuliah di UPB Pontianak dengan cara hibrid, yang artinya kami bisa meluangkan waktu kerja sambil kuliah. Tapi dalam hal ini juga perlu diperhatikan juga sistem pembelajaran bagi mahasiswa yang sudah bekerja, karena mereka seperti kita ketahui bahwa mereka juga sudah barang tentu mempunyai tugas utama di kantor atau di mana mereka bekerja. Maka pasti butuh perlakuan yang sedikit berbeda dibanding mahasiswa yang memang fokus atau belajar rutin atau belum bekerja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat yang ada dalam link yang dikirim Pak Adi Musalim. Pertanyaan pertama adalah tantangan apa saja dan peluang apa saja yang didapat dari rantai pasokan di wilayah Asia Tenggara. Tantangan, kalau menurut saya,
adalah bahwa kita harus banyak mengeluarkan atau berinvestasi di bidang infrastruktur. Dari segi aspek sosial dan lingkungan, terjadi kepadatan penduduk akibat urbanisasi besar-besaran. Kalau peluang dari segi perekonomian, peningkatan dari urbanisasi akan meningkatkan pertumbuhan sektor barang konsumsi, retail dan pelayanan. Pertanyaan kedua dari link tersebut adalah, mengapa saya perlu melakukan otomatisasi dalam supply chain saya? Karena akan besarnya sektor logistik terjadi di kawasan Asia Tenggara menjadikan sebuah tantangan bagi pelaku industri. Dikarenakan permintaan dari pelanggan akan meningkat. Hal tersebut akan menjadi sebuah tekanan bagi bisnis guna untuk melayani konsumen dan juga untuk mempertahankan konsumen tersebut. Pertanyaan ketiga, apa dampak potensial dari otomatisasi pada supply chain? Dengan otomatisasi dapat membantu supply chain di setiap tahap proses, dari perencanaan rute yang dioptimalkan hingga pengiriman jarak terakhir yang efisien. Pertanyaan keempat, dapatkah otomatisasi terintegrasi dengan sistem saya yang sudah ada? Karena bisnis baru di Asia Tenggara tidak memiliki proses standar, maka setiap bisnis memiliki sistem sendiri dan solusi terakhir. Teknologi harus ramah integrasi untuk kelancaran transisi. Pertanyaan kelima, ini berkaitan dengan IG yang video yang dikirim dari IG Pak Adi Musalin. Di video pertama, dalam video ini membicarakan supply chain strategi. Dalam persaingan di dunia bisnis, maka kita harus punya daya saing. Kita harus lebih baik kepada kompetitor atau setidak-tidaknya sama sehingga kita tetap unggul di dalam bersaing. Di sini juga dijelaskan bahwa begitu pentingnya supply chain strategi bagi perusahaan yang deliver produknya ke pelanggan. Kedua, juga disebutkan pentingnya menentukan karakter produk yang diminati pelanggan. Yang ketiga, kita juga perlu memilih atau mendapat pilihan strategi yang memadai untuk sampai kepada pelanggan. Strategi akan menentukan keunggulan atau setidaknya perusahaan dalam bersaing, atau kita kalah dalam bersaing karena kita berada pada persaingan yang semakin ketat. Di video kedua menjelaskan apakah supply chain management atau SCM adalah suatu sistem yang mengolah suatu layanan dengan layanan lainnya yang bertujuan untuk memenuhi atau untuk pemenuhan pelanggan. Proses dari pemenuhan tidak lain dari pelayanan penyediaan bahan mentah hingga pengiriman barang kepada pelanggan. Umumnya, gambaran sistem supply chain management hanyalah satu, supplier, yang kedua distributor, yang ketiga customer. Akan tetapi sistem supply chain management akan melibatkan banyak pihak. Supply chain management mengaplikasikan bagaimana suatu jaringan pada kegiatan produksi dan distribusi dari suatu perusahaan dapat bekerja bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan konsumen. SCM tidak hanya mengelola atau memproses barang, akan tetapi SCM juga memproses aliran uang. Aliran uang yang diproses bisa dari hulu ke hilir atau sebaliknya dari hilir ke hulu. SCM
atau supply chain management memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya, antara lain membagi pelanggan berdasarkan kebutuhannya, menyesuaikan jaringan logistik berdasarkan pelanggannya. Yang ketiga, menambahkan nilai tambah untuk layanan kepada pelanggan. Yang keempat, mengembangkan supply dengan teknologi yang ada. Tujuan diterapkannya supply chain management ini dalam suatu perusahaan dalam proses bisnis adalah pengiriman produk yang tepat waktu, mengurangi biaya. Yang ketiga, memaksimalkan hasil dari semua suplai. Yang keempat, memusatkan kegiatan pada perencanaan distribusi barang. Di video ketiga, dalam video ini, dalam IG Bapak, menjelaskan supply chain management merupakan sesuatu yang sangat penting karena banyak pihak yang terlibat di dalam. Ada pabrik, ada pemasok, ada bahan baku, ada toko, ada distributor, ada perusahaan jasa pengiriman. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan B berkenaan dengan video di bawah ini, yaitu video pertama dengan pertanyaan pertama. Sebut dan jelaskan topik yang dibicarakan di ketiga video di atas. Video pertama, topiknya adalah pengantar supply chain management. Video kedua, pengukuran kinerja supply chain. Terus video ketiga, topiknya adalah strategi supply chain management. Sedangkan nama ketiga pembicara ketiga video itu di atas adalah video pertama, pembicaranya Oktri Muhammad Firdaus. Terus yang video kedua, channel Terus Belajar. Yang ketiga, pembicaranya adalah Nyoman Pujawan. Terus yang pertanyaan ketiga dari video tersebut, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di ketiga video di atas. Video pertama menjelaskan tentang pengantar supply chain management. Terus video kedua menjelaskan kinerja supply chain management. Salah satu aspek fundamental dalam supply chain management adalah manajemen kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan. Untuk mencapai manajemen kinerja yang efektif, diperlukan sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja supply chain, sehingga sistem pengukuran kinerja diperlukan untuk melakukan pemonitoran dan pengendalian, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada supply chain, mengetahui tempat posisi suatu organisasi terhadap pesaing, menentukan arah perbaikan. Suatu sistem pengukuran kinerja biasanya memiliki beberapa tingkatan dengan cakupan perbedaan. Video ketiga menjelaskan tentang strategi supply chain management. Supply chain management adalah ilmu yang sangat penting yang diterapkan oleh berbagai perusahaan untuk meningkatkan daya saing. Apabila suatu perusahaan memiliki supply chain management yang baik, maka perusahaan tersebut dapat berkompetisi di pasar. Dengan adanya supply chain management, sebuah perusahaan dapat memanage aliran barang atau produk dalam suatu aliran rantai supply dengan mengaplikasikan jaringan kegiatan produksi dan distribusi dari suatu perusahaan dapat bekerja bersama-sama untuk memenuhi tuntutan konsumen. Manfaat pembelajaran supply chain management adalah untuk mengetahui konsep-konsep dalam supply chain management serta dapat menerapkan beberapa metode
chain management. Proses yang pertama adalah ada suatu perusahaan yang memproduksi dan menyediakan bahan baku, yaitu benang. Kemudian ada perusahaan yang mengelola benang tersebut menjadi kain. Selanjutnya ada perusahaan yang mengelola kain menjadi sebuah pakaian. Ketika sudah menjadi pakaian, produk tersebut didistribusikan ke berbagai daerah, kota, negara maupun benua yang kemudian dipasarkan melalui toko. Yang keempat, manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dari nonton ketiga video di atas. Manfaat mempelajari supply chain management adalah untuk mengetahui konsep-konsep dalam supply chain management, serta dapat menerapkan beberapa metode untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan supply chain. Terus, menjawab pertanyaan yang keempat, bagian C. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda kuliah supply chain management, yaitu tugas yang berkaitan dengan ketersediaan stok sabun agar dapat selalu terpenuhi. Yang kedua, tugas meringkas isi video yang berkaitan dengan rantai pasok. Sudah diringkas dan dibuat dalam bentuk video di YouTube. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi.